Timnas Indonesia tidak diizinkan untuk menggunakan Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Piala AFF 2022 yang berlangsung pada 23 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali, Rabu 2 November 2022. Tidak boleh, ucap Zainuddin Amali. Pokoknya begitu sudah mulai masuk Kementerian PUPR untuk renovasi, itu sudah ditujukan untuk Piala Dunia U20 2023, sambung pria kelahiran Gorontalo itu. Dia menambahkan kebijakan ini sudah sesuai kesepakatan yang ditetapkan oleh FIFA. Selain GBK, terdapat beberapa venue yang digunakan untuk Piala Dunia U20 2023, yaitu Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menegaskan Kemenpora tidak dapat mengambil keputusan soal kelanjutan Liga 1, Liga 2, dan juga Liga 3 karena pemberian izin kompetisi menjadi wewenang Kepolisian Republik Indonesia. Yang memberi kewenangan itu dari pemerintah, tapi itu Polri, bukan Kemenpora. Saya biasanya hanya memimpin rapat koordinasi. Tanya Polri, pasti akan ada rakor lagi kalau Polri sudah bilang boleh. Tapi bayangan saya sih belum ada penonton, kata Zainuddin di Jakarta Rabu 2 November 2022. Di samping itu, TGIPF merekomendasikan percepatan KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Dalam rekomendasi tersebut, bahkan disebut pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan Liga Sepak Bola Profesional di bawah PSSI, yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai ada perubahan dan kesiapan yang signifikan dari PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepak bola tanah air. AFC selaku induk sepak bola tertinggi di Asia kembali memberi kepercayaan Indonesia sebagai tuan rumah turnamen internasional di bawah naungannya. Kali ini AFC baru saja menunjuk Indonesia jadi tuan rumah putaran final Piala Asia Wanita U17 2024. Pencapaian ini semakin lengkap usai Indonesia juga dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Namun keputusan tersebut kemudian mendapatkan sorotan dari salah satu media asal Vietnam, The Tau 247. Mereka merasa bahwa kinerja pengamanan Indonesia sebagai tuan rumah patut dipertanyakan. Hal ini terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober 2022. Belakangan ini, keamanan pertandingan sepak bola di Indonesia dipertanyakan, tulis The Tau 247. Beberapa waktu lalu sempat dihebohkan jika Sinteyong mengancam untuk tidak melatih skuad Garuda jika Iriawan mundur dari ketua PSSI. Menanggapi hal tersebut, pria yang kerap disapa Iwan Bule tersebut memberikan tanggapan lewat podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier. Iwan Bule berharap agar Sinteyong tidak cepat-cepat pergi dari timnas Indonesia demi meningkatkan prestasi skuad Garuda di level senior maupun di level usia. Saya sudah menganggap dia adik saya. Kami dekat. Tidak usahlah dia mundur. Kan anak-anak kasihan. Mau Piala Dunia U20 2023, prestasi ditunggu oleh publik. Biarkan saya sajalah. Coach Shin biar tetap bekerja dengan timnas kita berlatih, sambungnya. Untuk Shin, jangan cepat-cepat meninggalkan timnas, tugas Iwan Bule. Muhammad Iriawan alias Iwan Bule menanggapi desakan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Ia menduga ada oknum-oknum yang sengaja memprovokasi. Desakan Iwan Bule mundur dari jabatannya mengemuka usai tragedi Kanjuruhan. Mereka yang menuntut beranggapan hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral atas insiden yang menewaskan ratusan orang itu. Iwan Bule menyebut desakan mundur kepada dirinya seperti ada yang mengatur. Dengan tegas mantan Kapolda Metro Jaya itu tak akan meninggalkan PSSI jika bukan sesuai aturan organisasi. Ada beberapa kelompok yang sulit diidentifikasi. Masa ada demo besar-besaran minta saya mundur? Kalau tak dimobilisasi tak mungkin, kata Iwan Bule saat hadir di podcast Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube pada Rabu 2 November 2022. Pemain yang kini berseragam Persib Bandung tersebut sudah tak sabar untuk bermain di Piala AFF 2022. Apalagi, peluang untuk menjadi juara Piala AFF 2022 terbuka lebar.
Pasalnya kehadiran Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia sudah teruji pada laga uji coba melawan Curaçao. Namun gelandang timnas Indonesia tersebut terkendala dengan fisik saat ini lantaran Liga 1 belum digulirkan. Untuk menghadapi Piala AFF 2022, klub harus mempersiapkan fisik terbaik. Kondisi fisik prima bisa didapatkan jika kompetisi Liga 1 kembali berjalan seperti sebelumnya. Karena pemain harus segera kembali berada di kondisi kebugaran yang bagus, ujar Klok dilansir dari laman resmi klub. Karena kami akan bertanding di Piala AFF Desember nanti, kami perlu sepak bola yang kompetitif secepatnya, sambungnya. Timnas Indonesia U20 menjadi salah satu negara partisipan Piala Asia U20 2023. Dalam sejarah turnamen ini, tim Merah Putih punya catatan apik. Situasi itu membuat media Vietnam membuat laporan tim mana yang paling impresif di ajang Piala Asia U20 ini. Ternyata, mereka mengakui bahwa Indonesia adalah tim dengan prestasi paling apik. Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan prestasi paling impresif sepanjang sejarah. Bahkan tim muda mereka berhasil memenangkan juara pada tahun 1961 saat turnamen itu digelar di Thailand. Tulis laporan The Tau 247 disadur pada Rabu 2 November 2022. Bukan hanya itu, Garuda Nusantara juga pernah 2 kali menjadi runner-up tahun 1967 dan 1970. Yang kala itu nama turnamennya masih memakai Piala Asia U19. Lebih lanjut, media Vietnam juga mengungkapkan bahwa timnas Indonesia U20 juga meraih hasil bagus di Piala Asia U20. Sebab tim Merah Putih berhasil ke perempat final. Naturalisasi pemain keturunan Sain Patinama masih terus diproses. Kabarnya, DPR akan membahasnya di sidang pada bulan ini. Sebagai informasi, Sain Patinama merupakan salah satu pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Namun prosesnya lebih telat dari Jordi Amat dan Sandy Walsh. Sain Patinama masih akan melakukan proses pembahasan di sidang. Informasi itu dibagikan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf via unggahan Instagram pada Rabu 2 November 2022. Ia menyebutkan bahwa DPR akan memanggil Kemenpora untuk mengesahkan proses naturalisasi Sain Patinama segera. Melihat proses naturalisasi Sain Patinama, ia berpotensi tidak bakal bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Hal itu belajar dari pengalaman Jordi dan Sandy yang butuh waktu lama. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 Iver Jenner penasaran kapan pemusatan latihan atau TC Spanyol akan dimulai. Apakah itu kode dari pemain FC Utrecht yang ingin ikut bergabung? Ya, kini Iver Jenner sudah pulang ke Belanda. Namun belum lama ini, dirinya penasaran kapan TC timnas Indonesia U20 digelar di Spanyol. Hal itu diketahui dari percakapan Iver dan Hamdan Hamidan yang kemudian diunggah di Instagram Stories pada Rabu 2 November 2022. Ya, saya akan melakukannya. Kapan tanggal untuk TC Spanyol? Kata pemain berusia 18 tahun ini. Namun Hamdan Hamidan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ia hanya meminta agar Iver Jenner berlatih keras agar menjadi pemain kelas dunia yang nantinya bisa membantu timnas Indonesia di kancah internasional. Pelatih timnas Indonesia U20 Sinteyong mengabarkan sejumlah pemainnya terserang flu. Imbasnya, ia belum menentukan skuad untuk pertandingan lawan Moldova Jilid 2. Ada perbedaan suhu pada pagi dan sore hari, jadi beberapa pemain kena flu, ujar Sinteyong dikutip dari keterangan PSSI. Walau begitu, pelatih asal Korea Selatan itu tidak memberitahu siapa saja pemain yang masih berurusan dengan flu tersebut. Sinteyong menegaskan akan menugaskan sosok-sosok yang siap berlaga untuk lawan Moldova pada Jumat mendatang. Saya akan menentukan skuad setelah melihat kondisi pemain, tutur Sinteyong. TC di Turki akan digelar sampai 4 November 2022. Setelah itu, TC dilanjutkan di Spanyol hingga 4 Desember 2022. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.